Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita udah masuk ke pembahasan terakhir dari ilmu nahu, yaitu bab majrurat ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa makna dari huruf jer, dan itu belum selesai. Insya Allah kita akan selesaikan malam ini. Sekarang kita masuk ke makna alba. Ya ini Pak Bayu ya, makna alba ya sekarang ya. Lam, Ustaz. Baik. Silakan. Lam. Ah? Lam. Lam ya. Lam. Oh, makna lam. Baik. Sekarang kita masuk ke makna lam. Baik, silakan dibaca Pak Bayu. Bismillah. Allamu lil mulki walisabihil mulki walita'lili walisabihil mulki. Nah, milki bukan mulki. Al-milku, kepemilikan. Kalau mulkun itu raja, penguasa. Mislu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-milki. Terus? Lidari babun. Sabihil milki. Syibhul milki. Li syibh. Nah. Syibhul milki. Jitu li akromika. Li iqra, bukan li ah. Li ikramika. Jitu li ikromika. Li ta'lili. Malkhudatun idza dakhala harful jari allamu alas min mahali Mahallan atau ya muhalla atau mahalla, boleh dibaca muhallan. Muhallan itu artinya dia digandengkan, dihiasi ya, kemasukan al gitu. Ala ismin muhallan bi al huzifat al alifu min alin min al. Mislu lil milki lid dari. Baik. Perhatikan sini teman-teman sekalian, huruf jer selanjutnya itu adalah lam. Lam yang sering kalau dibaca li. Nah, ya. Li, lam itu memiliki tiga makna. Pertama, lil milki menunjukkan kepemilikan, atau lil istihqaq bahasa lainnya. Menunjukkan hak. Jadi boleh lil milki, boleh lil istihqaq ya. Kemudian wali syibhil milki. Ya. Kenapa dinamakan syibhul milki? Karena secara hakikat dia tidak bisa memiliki. Dia tidak bisa memiliki, maka dinamakan dengan syibhul milk. Ya, menyerupai atau semi kepemilikan. Nah, jadi bukan benar-benar memiliki, tapi syibhun. Ya, karena dia pada hakikatnya tidak bisa memiliki. Kemudian yang ketiga, lit ta'lil, menunjukkan sebab. Ya, itu namanya ta'lil. Nah, dengan contoh akan jelas makna-makna ini. Misalnya contoh yang pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillah, perhatikan kata lillahi, di situ ada huruf jer lam. Nah, ini menunjukkan lil istihqaq atau lil milki, menunjukkan kepemilikan. Nah, jadi kalau diartikan itu milik Allah. Allah lah yang berhak terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini yang dinamakan dengan lil milki atau lil istihqaq. Ini. Nah, contoh lain misalnya kita bilang ya li Muhammadin kitabun. Nah, artinya yang berhak
kitab ini adalah Muhammad. Yang memiliki kitab ini adalah Muhammad. Nah, li Muhammadin. Ya. Jadi itu namanya lam lil milki atau lil istihqaq. Kalau dalam ayat misalnya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, lillahnya. Itu maknanya apa Pak Bayu? Milki, Ustaz. Lil milki atau lil istihqaq. Jadi hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan hamdun, puja-pujian yang didasari atas kecintaan pengagungan. Nah itu. Jadi yang memiliki puja-pujian yang didasari atas kecintaan dan pengagungan itu hanya Allah. Itu namanya lil milki atau lil istihqaq. Insyaallah jelas ini ya lil milki. Jelas, Ustaz. Tapi mau Baik. nanya, Ustaz. Ya, silakan. Pas Suaranya saya agak kecil Pak Bayu. gitu ya. Pas saya buka kamus, Ustaz, ini Ya. kok mal malaka yamliku itu, Ustaz, masdarnya malkan, mulkan. Jadi saya pikir mulku tadi. Nah itu kalau dia malaka yamliku mulkan atau milkan itu. Mulkan, milkan, ada dua. Nah, bedanya apa kalau mulkan itu lebih kepada kekuatan, kekuasaan, kepemilikan terhadap sebuah kekuasaan. Itu mulk. Nah, limanil mulk, limanil mulk, limanil mulkul yaum gitu kan. Siapa yang memiliki kerajaan, kekuasaan pada hari ini? Nah, jadi kalau al-milki, mim dengan kasrah itu kepemilikan. Jadi dhammah itu berat Pak Bayu. Makanya dia lebih berat daripada kasroh sehingga mengandung makna yang berat juga yaitu kepemilikan terhadap sebuah kekuasaan. Jelas ini Pak Bayu ya? Jelas, Ustaz. Baik. Kalau milk itu kepemilikan terhadap sesuatu itu juga berat karena harus dipertanggungjawabkan. Tapi tidak lebih berat daripada mempertanggungjawabkan sebuah kekuasaan karena mengandung banyak yang ditanggung. Itu makanya milk bil kasrah ya. Ini. Kemudian yang kedua syibhul milki. Nah, contohnya di situ lidari babun. Lidari babun. Perhatikan kata lidar. Lidari. Nah, di sini dia dinamakan syibhul milki lamnya, bermakna syibhul milki. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya rumah itu tidak memiliki hak kepemilikan. Ya kan? Dia benda mati, tidak punya hak ya secara hakikat untuk memiliki sesuatu. Nah, ini makanya dia namanya syibhul milki. Nah, misalnya sama kayak antum bilang, ya lisayyarati miftahun. Lisayyarati miftahun. Mobil memiliki kunci. Nah, di sini kepemilikan bukan kepemilikan hakiki. Nah, kenapa? Karena yang memiliki sebenarnya adalah bukan mobilnya. Sahibus sayyarah, pemilik mobil yang memiliki. Nah, makanya dinamakan syibhul milki, menyerupai sebuah kepemilikan. Karena disandarkan kepadanya hak tersebut secara majaz, bukan hakiki. Ya, secara majaz bukan hakiki. Maka dinamakan dengan syibhul milki. Ya. Kemudian makna yang ketiga adalah litta'lil. Contoh, ji'tu li'iqramika. Saya datang, apa sebab saya datang? Li'iqramika, untuk memuliakanmu. Jadi, ta'lil itu menjelaskan sebab, alasan. Jadi, ji'tu, kenapa saya datang? Li'iqramika, dengan sebab untuk memuliakanmu. Itu namanya litta'lil. Ya, litta'lil. Misalnya, kalau ada Limada hadarta? Nah, kenapa kamu datang? Hadartu ya li talabil ilmi. Hadartu li talabil ilmi. Saya datang untuk apa? Li talabil ilmi. Nah, berarti lam ini menjelaskan sebab untuk menuntut ilmu. Nah, ini. Jadi ini tiga makna lam ya teman-teman ya. Di dalam kalimat itu bisa lil milki, apabila disandarkan kepada pemilik kepemilikan yang hakiki maka dia lil milki.
Yang kedua, li syibhil milki, apabila itu penyandaran yang sifatnya majaz. Ya, majaz, maka syibhul milki. Kemudian yang ketiga, li ta'lil, untuk menjelaskan sebab atau faktor atau alasan dari sesuatu atau dari sebuah perbuatan, maka dinamakan li ta'lil. Malhudhatun, catatan, idza dakhala harful jarri, yaitu al-lamu, apabila masuk huruf jar, yang dimaksud dengan huruf jar ini adalah al-lam. Ya, lam. Lam ini badal untuk huruf jar. Jadi apabila masuk lam gitu. Ya. Apaan? Ya benar. Kemudian ala ismin, ya, dia masuk kepada isim muhallan bi al, yang bergandengan dengan alif lam. Ya, jadi huruf jar lam, maksudnya huruf lam ini masuk kepada isim yang ada alif lamnya. Yang ada alif lamnya, maka hudhifatil alifu min al. Alifnya dibuang. Ya, alifnya dibuang. Contohnya lil milki, asalnya li al milki gitu kan. Nah, di sini kemasukan lam kepada al. Maka alifnya dibuang secara tulisan dan bacaan. Ya, secara tulisan dan bacaan. Sehingga dibaca lil milki liddari. Bukan li al milki atau li ad-dar. Bukan. Tapi lil milki liddari. Kenapa? Karena sekarang al di sini bergandengan dengan lamul jar, maka hamzahnya dibuang atau alifnya dibuang, sehingga bacanya lil milki liddari. Taib. Ini terkait tentang huruf jar lam. Tafadhol jika ada yang ditanyakan terkait huruf lam ini sebelum kita lanjut. Afan nanya Ustaz, Ya, silakan Pak Pujo. kalau ini bisa diartikan itu nggak sih sohibul gitu nggak sih Ustaz? Apa? Yang milik itu. Iya, sohib itu yang memiliki. Ya. Oh. Sohibud dar, pemilik. Ya, pemilik. Jadi sama artinya gitu sih Ustaz. Iya, misal lidari babun. Sohibud dar siapa? Babun, pemilik. Lidari bab, sohibul bab. Pemilik pintu siapa? Ad-dar. Cuman bedanya kalau sahibun itu kan isim Pak Bayu, Pak Pujo ya. Nah Ustaz. Isim. Ya, isim. Sedangkan lam di sini lamul jar. Ya, secara makna dia berarti kepemilikan, sahibus syai, kepemilik sesuatu. Nah, secara makna sama tapi secara penggunaan berbeda gitu. Nah Ustaz. Insya Baik, Allah jelas Ustaz. baik. Ustaz Afwan, Ustaz izin Ya, bertanya. silakan Mungkin Ummu agak Syifa. sedikit ini kali ya, nggak begitu nyambung ke sini. Ya. Kalau kayak di surat Anas sama surat Al-Fatihah kan Maliki Yaumiddin. Kalau ini, kalau Anasnya kan Maliki Yaumiddin. Itu bedanya apa ya Ustaz ya? Oh, itu ada dua qiraah, Bu ya. Dalam surat Al-Fatihah itu ada dua bacaan, ada dua riwayat cara membacanya. Boleh dipanjangkan Maliki dan boleh dipendekkan Maliki Yaumiddin. Ya, secara makna sama, cuman perbedaan dari segi riwayat cara baca aja, Ummu Syifa. Kalau di surat Anas kan Malikin Nas gitu ya, nggak Malikin Nas gitu. Tapi makna sama ya Ustaz ya? Sama. Gitu. Baik. Ini kalau milki kan kepemilikan, kalau Ya, malak kerajaan gitu ya Ustaz ya. ya, Milkun. Beda sedikit maknanya udah jauh ya malak sama milki. benar-benar. Ustaz jazakumullah khairan. Oh ya. Baik. Lanjut, al-kafu. Al-kafu ditasbihi mislu al-mumarradatu kal malaki. Al-mumarrido, bukan mumarro. Al-mumarridatu kal malaki. Muhammadun kal asyadi. Baik. Wow. Kemudian selanjutnya al-kafu. Ya, ini setelah huruf lam, huruf jar selanjutnya al-kaf. Kaf. Ya, litasbihi fungsinya untuk tasbih, penyerupaan. Nah, antum bilang misalnya al-mumarridatu kal malaki. Ya, perawat itu seperti malaikat gitu. Ya.
Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti singa. Cuman begini teman-teman ya, dalam menyerupakan sesuatu itu harus ada sisi penyerupaannya. Ya, yang dinamakan dengan wajhus syabah, sisi keserupaan. Ya, jadi nggak bisa langsung menyerupakan sesuatu tanpa ada sisi kesamaannya. Misalnya, ya Pak Bayu bilang sama istrinya anti kal qamari. Ya, kamu seperti rembulan. Dari sisi apa gitu? Harus ada. Ya, harus ada. Anta kal bahri. Anda seperti lautan. Lautan dalam sisi apa? Kalau lautan itu dikenal luas, maka Anda mungkin dikenal luas dalam sisi apanya? Nah, keserupaannya dari sisi keluasan tadi. Nah, kalau di sini al-mumarridatu kal malak, ya. Yang artinya apa? Perawat seperti malaikat, ya, malaikat. Nah, maksudnya dia datang menyelamatkan gitu ya. Menyelamatkan sepenuh hati. Ya, merawat. Nah, itu. Muhammadun kal asadi, Muhammad seperti singa. Maksudnya apa? Dari segi keberanian. Karena hewan yang paling berani itu dalam peribahasa Arab itu digambarkan dengan singa. Nah, makanya Muhammad diserupakan dengan singa. Dari sisi apa? Dari sisi keberanian. Makanya dalam menyerupakan sesuatu itu harus ada wajhus syabahnya, sisi keserupaannya. Jadi kaf ini nggak bisa digunakan begitu aja ya. Nah, harus ada sisi keserupaan ketika kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, baik menggunakan kaf atau lafaz mislu, ya. Nah, jadi kaf itu sama maknanya dengan mislu. Al-mumarridatu mislul malak. Muhammad mislul asad. Nah, itu. Bedanya mislu itu isim, kaf itu huruf. Nah, jadi dari segi makna sama, litasbih, litamsil, gitu. Cuman bedanya tadi semua itu harus ada wajhus syabah, sisi keserupaannya. Baik. Jelas insyaallah ini ya. Nah, sisi keserupaan itu nggak harus disebut ya teman-teman ya. Bisa dipahami dari konteks kalimat biasanya. Ya. Kalau memang nggak ketahuan, ya sisi keserupaannya karena nggak lumrah atau jarang ini didengar, maka harus disebut. Ya, harus disebut. Nah, tapi kalau udah orang paham langsung tanpa menyebutkan sisi keserupaan, maka nggak perlu disebutkan. Nah, kalau di sini Muhammad kal asad pasti maksudnya adalah dari segi keberanian. Ya, karena asad itu adalah untuk melambangkan keberanian. Malaikat itu untuk melambangkan kebaikan. Jadi mumarridah, perawat itu seperti malaikat, maksudnya dari segi kebaikannya. Gitu. Baik, lanjut. Wawul qasami tadkhulu alal muqasami bihi. Alal muqsam bihi. Alal muqsami bihi. Mislu wa haqqika ya Ustaz. Ya, wa haqqika. Wa haqqika li La akafa ukati annaka. la ukafi annaka. Terus? Ta'ul qasami li La la tastamilu tusta'malu. tustamalu ila ma'alaftil jalalati Allahu. Baik, mislu. Mislu tallahi lan yadi al haqqo al Hmm. muhtasibu. Lan. Lan yadi Terus? Haqqo. Hakku atau haqqo? Apa yang tidak akan sia-sia? haqqu Ustaz. Hakku. Fa'il dari ya, to'a yadi ulan yadi al-haqqul muktasabu. Ya. Baik. Lan yadi al haqqu muhtasibu. Ya, muktasab. Dia isim maf'ul, muktasabu. Yang dirampas, yang digosok. Baik, perhatikan di sini. Sekarang kita akan masuk ke wawul qasami. Wawu qasam, wawu sumpah. Ya, yang namanya huruf-huruf sumpah itu masuknya kemana? Alal muqsam bihi. Objek yang dijadikan sumpah. Ya, ada dua macam. Ada namanya muqsam bihi, muqsam lahu. Muqsam bihi itu objek yang dijadikan sumpah. Muqsam lahu itu
objek yang dia bersumpah untuknya. Ya, objek yang dia bersumpah untuknya. Ya, jadi ada al-qasam, ya, adatul qasam, ada muqsam bihi, ada muqsam lahu. Nah, perhatikan dalam contoh wa haqqika la ukaffi annaka. Demi hakmu aku akan ya membalasmu dengan yang setimpal. Ya. Ya, aku akan membalasmu dengan yang setimpal. Ya, atau aku akan memberikan balasan atas hakmu dengan balasan yang setimpal. Perhatikan kata wahakkika, syahidnya di wahakkika. Wawu di sini wawul qasami. Hakkika ini objek yang digunakan untuk bersumpah, maka dinamakan muqsam bihi. Ya, dia bersumpah dengan apa? Dengan hak. Nah, makanya muqsam bihi. Untuk siapa dia bersumpah? Ka. Ya, ka. Domir ka, domir muttasil ka. Maka domir muttasil ka ini dinamakan muqsam lahu. Muqsam lahu. Nah, jadi dalam sumpah itu ada adatul qasam, ada muqsam bihi, ada muqsam lahu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini wadduha wal laili idza saja, ini waw qasam, wadduha muqsam bihi. Ya, wal laili idza saja muqsam bihi, al-laili muqsam bihi. Ya, apa muqsam lahunya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Ini. Baik, ya. Seperti itu. Ya, wal fajr walayalin ash. Ya. Wasyaf'i wal ward. Terus di situ kan banyak sumpah menggunakan waw. Nah, setelahnya itu namanya muqsam bihi, baru nanti jawab qasam, ya. Apa dia bersumpah untuk apa gitu. Itu namanya muqsam lahu. Misalnya kalau dalam kalimat kita bilang wallahi. Ya. Wallahi. Ya, demi Allah. Berarti waw qasam, Allah itu adalah muqsam bihi. Ya, untuk siapa dia bersumpah? Wallahi misalnya. La ukrimannaka. Nah, la ukrimannaka. Nah, jadi dia bersumpah untuk apa? Untuk jawabnya. Jadi jawab qasam itu bisa langsung mengandung objek yang muqsam lahunya. Ya, untuk orang yang ada di la ukrimannaka. Nah, ini. Intinya ala kulli hal wawu qasam ini ya setelahnya harus majrur karena sebagai muqsam bihi wawunya wawu qasam yang membuat kata setelahnya majrur. Kemudian ta'ul qasam. Ta'ul qasam ini la tusta'malu illa ma'a lafzil jalalah. Ya. Jadi ta'ul qasam itu sama dengan wawul qasam tapi bedanya hanya bisa digunakan untuk lafzul jalalah. Jadi nggak bisa antum gunakan untuk selain lafzul jalalah tak ini. Harus untuk lafzul jalalah. Tallahi. Antum bilang tallahi. Nggak bisa antum bilang tahakkika. Nggak bisa. Ya. Wa haqqika bihaqqika itu boleh kalau wawu dengan ba. Nah, sebagian bagi mengatakan ba itu khusus untuk lafzul jalalah bila qasam, tapi ada yang mengatakan boleh. Nah, beda dengan ta ini maka hanya boleh digunakan untuk lafzul jalalah saja. Ya, contohnya tallahi lan yadi al-haqqul mugtasabu. Demi Allah hak yang dirampas itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, demi Allah hak yang dirampas itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan mendapatkan ya balasan. Ya, entah itu akan kembali atau Allah ganti dengan yang lebih baik atau Allah akan selesaikan urusan terkait hak yang dirampas itu kelak pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang namanya hak dirampas itu sia-sia. Kayak sekarang itu ya. Di mana itu yang ada perampasan tanah demi orang Cina itu. Ya gitu. Nah, itu nggak ada hak yang sia-sia. Ya, jadi nggak ada hak yang dirampas itu sia-sia. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan. Ganti yang lebih baik. Kalau enggak diganti dengan lebih baik, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahan tersebut kelak pada hari kiamat karena yang namanya hak al-muqtasab yang dirampas itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tallahi
Di situ syahidnya adalah tallahi. Jadi hanya masuk kepada lafzul jalalah saja. Baik. Sebelum kita masuk ke rubba dan munzu, ada pertanyaan? Ustaz Afwan tadi al-muqsamu lahu bersumpah untuk apa ya? Kalau al-qasamu bihi Muqsam bihi itu objek yang digunakan untuk bersumpah. Muqsam lahu itu dia bersumpah untuk apa gitu. objek yang digunakan untuk bersumpah. Itu bihi, namanya muqsam bihi. Kalau objek yang dia bersumpah untuknya itu namanya muqsam lahu. Baik, kurang Ustaz. Baik. Ada lagi? Lanjut Bapak Yu kalau nggak ada. Rubba litaklili wala tadkhulu ila ala nakiratin mislu rubba rajulin alimin lakitu Terus munzu. mud wa mundu wa huma ismani idza waqa'a ba'dahuma fi'lun wa harfan wa Harfa jarrin. Itu wa mutan. harfa jarin idza waqa'a ba'dahuma ismun wa yakunani fil halati akhirati bimakna min mislu ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati. Baik. Perhatikan di sini sekarang teman-teman, kita akan membahas rubba. Rubba itu litaklil. Litaklil menunjukkan sedikit. Ya. Menunjukkan sedikit. Ya, jadi maknanya sedikit. Ya. Wala tadhulu illa ala nakiratin. Ini catatan penting. Rubba itu isim setelahnya harus nakirah. Jadi nggak boleh masuk kepada isim ma'rifat. Dia harus nakirah. Jadi majrurnya rubba itu harus berupa isim nakirah. Dan dia maknanya menunjukkan sedikit. Rubba rajulin alimin laqitu. Sedikit sekali. Nah, itu artinya sedikit sekali orang berilmu yang saya jumpai. Nah, jadi rubba rajulin alimin laqitu. Sedikit sekali orang berilmu yang aku jumpai. Ya. Rubba ta'amin akaltu, antum bilang. Rubba ta'amin akaltu. Apa artinya? Sedikit sekali makanan yang aku makan. Jadi rubba itu bermakna taklil, sedikit. Ya. Rubba darsin fahimtu. Sedikit sekali pelajaran yang aku pahami. Nah, gitu. Jadi rubba itu mengandung makna taklil. Kemudian mudz wa munzu. Mudz wa munzu ini bisa menjadi isim, bisa menjadi huruf, teman-teman ya. Kalau dia isim maka dia adalah dzarab, dzarab zaman. Ya, saya ulangi, kalau dia isim maka dia adalah dzarab zaman. Dzarab zaman. Kapan dia mudz dan mundu ini menjadi isim? Ada dua keadaan. Pertama, ketika jatuh setelah mudz dan mundu ini fiil. Fiil, ya. Fiil, maka berarti dia adalah dzarab zaman atau isim. Ini keadaan pertama. Kemudian keadaan yang kedua, apabila jatuh setelahnya isim tapi marfu. Isim tapi marfu, maka dia adalah dzarab zaman. Dzarab zaman. Kemudian ada satu keadaan dia menjadi huruf. Kapan? Apabila jatuh setelahnya isim majrur, maka dia adalah huruf. Huruf jer. Saya ulangi, berarti ada berapa keadaan mundu? Ada 3 kalau perinciannya. Pertama, dia menjadi dzarab zaman jika jatuh setelahnya fiil. Kedua, dia tetap menjadi dzarab zaman jika jatuh setelahnya isim marfu. Kemudian yang ketiga, dia menjadi huruf jer apabila jatuh setelahnya isim majrur. Kita contohkan misalnya. Nah, kita contohkan. Kita mulai dari dzarab. Ya, dzarab. Ya. Misalnya saya bilang, zahabtu ilal masna munzu hadara, itu munzu amiltu. Zahabtu ilal masna munzu amiltu.
Saya pergi ke pabrik semenjak aku kerja. Nah, berarti mundu amiltu. Jatuh setelahnya apa? Fi'il. Maka mud atau munzu itu menjadi dzarab zaman. Isim berarti. Dzarab zaman isim. Ya. Contoh yang kedua, jatuh setelahnya misalnya isim tapi marfu. Isim tapi marfu. Baik. Siapa yang bisa datangkan contoh isim ya jatuh setelahnya isim marfu jatuh setelah mud atau munzu? Zahabtu ila Bogor mundu yaumis sabti. Mundu yaumus sabti. Yaumus Gitu kan? sabti. Ya. Zahabtu ila Bogor mundu yaumus sabti. Berarti yaumus sabti itu nanti sebagai apa? Sebagai khobar, sedangkan mundu-nya sebagai mubtada. Nah, atau antum bilang misalnya, gibtu mundu yauman. Gibtu mundu yaumani. Saya gaib semenjak 2 hari. Berarti mundu mubtada yaumani khobar. Yaumani khobar. Nah, itu jadi mundunya isim ya. Dzarab karena jatuh setelahnya isim marfu. Nah, kalau jatuh setelahnya isim majrur, gibtu mundu yaumaini. Nah, atau safartu ila Bogor munzu yaumi sabti. Munzu yaumi as-sabti dengan majrur. Oh, berarti dia adalah huruf jar. Huruf jar. Jadi ini 3 kondisi ya. Mud dan munzu. Baik, contoh ma ra'aituhu munzu yaumil jum'ati dengan majrur. Berarti yaumi di sini sebagai apa? Isim majrur. Dia sebagai isim majrur dan munzunya sebagai huruf jar. Kalau ma ra'aituhu munzu yaumul jum'ati, boleh enggak? Ma ra'aituhu munzu yaumul jum'ati, boleh enggak? Boleh ya Ustaz. Boleh. Ya, maka yaumu sebagai khobar, munzuna sebagai mubtada. Mubtada. Jadi kalau mundu setelahnya dibaca rofa berarti dia isim. Ya. Kalau munzu setelahnya dibaca majrur kasroh berarti dia huruf jar. Itu aja. Ya, itu aja perbedaannya. Jadi mau baca terserah bagaimana, maka itu menunjukkan perbedaan antara dia isim atau huruf nanti. Ya, kalau Anda dibaca rofa munzu yaumu berarti munzunya isim dzarab zaman. Kalau dibaca munzu yaumi berarti munzunya huruf jar di sini. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke khola, ada dan hasya? Ustaz, apa Anda masih bingung? Tadi kalau jatuh ila Bogor mundu yaumus sabti kan mundunya itu mubtada, yaumus sabtinya khobar gitu ya. Ya, Tadi isim zaman berarti mubtada juga isim zaman juga mundu. ikan dzarab. Nah, dzarab. Zorof Ya, ya. iya. Oh, zorof dan mubtada. Kalau pas ketika jadi Atau bisa antum bisa juga dibalik ya, kedudukannya bisa dibalik. Dzarab zaman itu sebagai khobar, nanti yaumus sabti sebagai mubtada muakhar. Ya, baik. Jadi sebagian mengatakan kalau kita contohkan lam udzakir mundu yaumani, lam udzakir mundu yaumani. Ya. Nah, kalau mundu di sini kedudukannya sebagai mubtada, yaumani kedudukannya sebagai khobar. Khobar di sini. Khobar, ya. Kenapa? Nah, karena di sini dia yaumani nakirah, ya, nakirah. Nah, beda kalau contoh tadi lam safartu ila Bogor munzu yaumus sabti. Yaumus sabti jadi ma'rifat dia. Nah, sehingga yaumu mubtada muakhar, munzunya yang sebagai khobar muqaddam nanti. Seperti itu. Ummu Syifa. Insyaallah jelas ya. Baik, syukur Ustaz. Baik.
Lanjut. Khala ada hasya. Ustaz, Ya. kalau untuk moodnya gimana, Ustaz? Apakah Sama. sama? Sama. Sama ya. Jadi katanya sama bisa diganti mood gitu aja, Ustaz ya? Ya. Dengan sukun. Baik, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Lanjut. Khola, wa'ada, wa hasya. Sabaqal kalamu anha inda dirasatil mustasna. Mustasna. Baik. Siapa yang masih ingat tentang khala, ada, dan hasya? Khala, ada, dan hasya itu udah lewat pembahasannya di pembahasan mustasna. Dia bisa menjadi fi'il dan dia bisa menjadi huruf jar. Kapan dia bisa menjadi fi'il? Ketika sebelum, jadi gini, ada 3 keadaan juga sama ya. Khala ada hasya. Khala ada hasya itu boleh antum jadikan dia fi'il, boleh antum jadikan dia huruf jar. Misalnya antum bilang ya, qara'tu al-kutuba, ya, ada safhataini. Ya, ada safhataini. Qara'tul kutuba ada safhataini. Saya ketik aja ya. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Ustaz. Tulisan maksudnya, qara'tu. Kelihatan ya? Kelihatan. Qara'tul kutuba ada safhataini. Atau qara'tul kitaba ada safhataini. Saya membaca kitab kecuali 2 halaman. Nah, perhatikan kata qara'tu al-kitaba. Nih. Qara'tu al-kitaba ada safhataini. Nah, syahidnya di ada safhataini ini. Perhatikan. Ada safhataini, ya, ada ini antum boleh jadikan dia fi'il, berarti dia fi'il madi. Maka safhataini nanti dia sebagai apa? Maf'ul bihi. Ya, mansub wa alamatun nasbih al-ya karena isim musanna. Ini kalau antum jadikan dia fi'il. Kalau dijadikan huruf jar maka safhataini itu majrur. Ya, majrur dengan huruf jar, ada tanda jarnya adalah iya karena mutanna. Jadi di sini boleh antum anggap dia apa? Fi'il madi, maka safhataini sebagai maf'ul bihi. Boleh antum anggap dia sebagai huruf jar, maka safhataini menjadi isim majrur. Ya, majrur. Kemudian ada satu kondisi, dia wajib dianggap sebagai fi'il madi, enggak boleh dianggap huruf jar. Kapan? Ketika didahului oleh ma. Antum bilang qara'tu. Ya, di sini ma'ada safhataini. Qara'tu al-kitaba ma'ada safhataini. Maka ada di sini pasti fi'il madi. Ya, pasti fi'il madi, enggak bisa dijadikan huruf jar. Sehingga safhataini di sini kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Ya, jadi kondisi pertama ada khala hasya itu bisa kita anggap sebagai fi'il madi, bisa juga kita anggap sebagai huruf jar. Kondisi kedua harus dia dianggap fi'il madi. Kapan? Ketika didahului oleh ma. Jadi ketika didahului oleh ma. Ya. Jadi kalau ma mendahuluinya maka dia itu pasti sebagai fi'il madi. Tapi jelas ini insyaallah ya. Terkait khala, ada, dan hasya. Kalau masih jelas. Apa artinya khala, ada, hasya? Sama artinya dengan ilah. Kecuali. Kecuali. Ya, kecuali. Tetap diartikan kecuali.
Ya, tetap kita artikan kecuali. Ya, taib. Ustaz, apa Ustaz? Tadi 3 keadaan kalau qaratul kita ba'da sokatain berarti kalau yang pertama sebagai fi'il madi adanya sokatainnya Iya, maf'ul bih. Kalau iya. yang kedua Huruf adanya jar, huruf jar yang sokatainnya berarti si majrur. isim majrur. Kalau yang ketiga didahului ma itu jadi Maka adanya pasti, sebagai fi'il madi. ya, Wajib maf'ul bih eh berarti. maf'ul bih ya. Ya, setelahnya wajib Sokataini. menjadi maf'ul bihi. Gitu. Baik, Taib. Ustaz. Taib. Ada lagi? Taib, lanjut. Apa cukup Pak Bayu kita ke pelatihan baca? Iya juga nggak apa-apa Ustaz. Apa iya itu maksudnya iya dilanjut atau iya dicukupin? Iya cukup juga nggak apa-apa. Baik, sekarang kita tadribat qiraah berarti ya. Baik. Siapa yang baca Ustaz, sekarang? apa Ustaz? Ya, Anda suka dengar wal ya'udzubillah tuh apa sih Ustaz? Terus tulisannya seperti apa ya? wal Wal ya'udzubillah. iyadu, wal iyadu, bentar. Terus sering dengar tuh wal Wal iyadu. Ini. Wal iyadu billah. apa tuh artinya Ustaz? Berlindung kepada Allah. Ya. Ini kalimat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama maknanya dengan a'udzubillah. Jadi maknanya sama dengan a'udzubillah. Mana ya sama dengannya? Atau dia sama dengan a'udzubillah ya. Ini maknanya sama. Ya, a'udzubillah dengan wal billah itu sama. Bedanya apa? A'udzubillah ini menggunakan fiil mudhari a'udzu sedangkan wal billah iyad itu menggunakan masdar. Ada ya'udzu iyadan. Iyadan. Jadi maknanya sama. Musyifa ya. Jadi a'udzubillah saya berlindung kepada Allah wal billah saya berlindung juga kepada Allah. Artinya sama. Cuman yang satu menggunakan masdar, yang satu menggunakan fi'il mudhari aja. Oh, iya. Alhamdulillah. Baik. Terus Ustaz penasaran udah lama mau nanya lupa terus. Iya. Terus Ustaz jazakumullah khairan. Baik. Ada lagi? Baik. Sekarang kita tadribat qiraah ya. Terakhir kemarin paragraf mana? Pak Bayu, sekarang yang mana? Sekarang yang itu, wow itu Ustaz. Hah? Iya yang paling bawah Ustaz. Nah itu. Ini ya? Oke. Baik. Baik, siapa yang baca? Yang belum berarti Ustaz. Siapa ini yang belum? Ayo, silakan. Siapa yang praktek? Kemarin Pak Bayu udah, Pak Pujo udah. Musyifa mau nyoba baca? Ini yang mana ya Ustaz ya? Yang di-share sama Pak Bayu di grup ya? Iya. Yang halaman berapa ya? 26 ya? Halaman 26. Ya. Tadinya pikir ada kitabnya Ustaz, kalau lihat begini agak ini ya. Agak Ya. susah ya. Iya, kalau ngelihat PDF gitu kan. Proses buka masih proses. Baik. Karena belum latihan Ustaz tapi anak belum nggak tahu takutnya salah-salah. Nggak apa-apa, coba aja bismillah. Kecil banget ya kalau Dari lihat. sini baris terakhir yang paling bawah dari nomor halaman 25. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala hadzal qalbi al-arifi minha akmalal hadzaini Ustaz ya. Ya, benar. Musanna hadzaini. Nah, Hadzaini wa a'zamahuma wa huwa iqbaluhu ala rabbih subhanahu wa farahahu
wa Dia talazzuhu atopnya ke Iqbal. Atopnya ke Iqbal. Berarti tadi wahwa Iqbaluhu. Berarti wafar. wa farhuhu Ya, wafarhuhu. wa talazzuhu Nah, itu masdar dari apa? talaz Nah, talazzuzu. Nah, talazzuzu berarti talazzaza ya talazzazu talazzuzan. talazzuzan Ya, talazzuzuhu. Baik. talazzuzuhu bi qurbihi Nah, wa tan apa nih masdar tanamuhu juga, masdar. Tana'ama ya tana'amu. tanauman Berarti watana wa tana'umuhu ya ya tana'umuhu watana'umuhu. Nah, bi hubbihi wa ibtihad jihi ya nah, semuanya atop ke sebelumnya. Jadi kan wa ikbaluhu, farhuhu, talazzuhu, wa zuzuhu, tana'umuhu berarti wabtihajuhu masih wabtihajuhu. itu ya masih atop ya Ustaz ya Ya. wabtihajuhu bil qiyami baina yadaihi wansarafuhu Nah, in sarafa yansarifu. Coba in fa'ala yanfa'ilu. In infialan fi'alan berarti in. insirafuhu Nah, berarti insira bukan inso tapi insi ya. Insirafuhu. Baik. wa insirafuhu halul qiyami lahu Nah, bil hala di situ hala sebagai hal, kondisi menjelaskan keadaan. wansirafuhu halal qiyami lahu bil ubudiyati al Terus ittifatu ada an berarti anil iltifati ya. ila ghairi ma'budihi wa takmilihi Hmm. hukukun Jadi masih atop ke takmil insirab. ila itu ada ilahnya Ustaz enggak ghairi ma'budihi wa Ila juga ghairi ma'budihi koma wa takmiluhu ya. hukukun ubudiyatihi zahiran wa Nah, wa batinan takmiluhu huquqa sebagai objek dari masdar yang beramalan. Jadi kaidahnya kan kemarin setiap masdar yang mudhof itu beramalan. Kalau butuh objek maka mansub setelahnya sebagai objek. Apa yang disempurnakan? Hak-hak hak-haknya ubudiyah. Ya. wa takmiluhu hukuk apa tadi Ko, hukuk huquqa. ubudiyatihi zahiran wa batinan hatta taqa'a alal wajhil ladzi yardahu rabbuhu subhanahu. Baik. Nah, sekarang terjemahkan coba. Masya Allah. Waju'ailah hadal Waja'ala. waja'ala dan dibuat ya Ustaz ya. Ya, failnya kepada Allah, kembali kepada Allah di situ ya. Dan Allah menjadikan Dan Allah menjadikan hati haz itu apa? Bagian. bagian hati al-arif yang diketahui ya Ustaz ya. Ya, itu isim fa'il, berarti yang mengetahui. Ya. Yang mengetahui minha dari hati tersebut Kembali kepada sholat. Ya, jadi Allah jadikan bagian hati yang mengenal ya, yang mengenal keagungan sholat ya. keagungan sholat akmala lebih sempurna ya. Ya. Lebih apa paling Ustaz? Akmal. Lebih dari ja'ala, paling sempurna. Jadi Allah menjadikan ya bagian hati orang yang paham tentang keagungan sholat itu adalah dua bagian yang paling sempurna. Ya. Dua Akmalal bagian hawzain, ya. Wa'adzamahuma a'dzam berarti lebih agung ya, lebih Yang paling agung, ya. yang paling agung di antara keduanya. Ya. Wa Jadi huwa kan begini teman-teman ya, hati manusia itu ketika berkaitan tentang sholat kan kemarin dijelaskan itu ada dua. Ada yang merasakan kenikmatan ya dengan sholatnya, yang satu ada yang lebih menikmati ya hal-hal yang sifatnya duniawi, seperti musik dan semacamnya. Itu kan tidak akan pernah
menyatu ya. Nah, orang yang hatinya tahu tentang keagungan sholat itu Allah berikan jatah yang lebih baik, kenikmatan yang lebih baik dari kenikmatan-kenikmatan yang ada itu. Apa kenikmatan-kenikmatan, apa jatah yang lebih baik itu? Itu iqbaluhu ala rabbih ini. Dia wahwa iqbaluhu ala rabbih. Artinya apa? Bahwa ikbaluhu dan penerimaannya pada Akbala yukbilu iqbalan, menghadap, dan yaitu dia menghadap menghadap kepada Allah Rabbnya. Jadi Rabbal ketika alamin. sholat itu kan Ummu Syifa ya, saat seorang hamba itu menghadap kepada Allah. Dan itu kan kemuliaan tersendiri bagi seorang hamba itu. Beda dengan orang yang hatinya lebih menikmati musik, hal-hal yang sifat duniawi, itu dia mendapatkan ya dari hal yang dia gandrungi, dia senangi, tapi kenikmatan yang dirasakan orang yang sholat itu lebih besar. Itu apa? Yaitu dia merasakan nikmat menghadap kepada Rabb-nya. Itu maksudnya iqbaluhu ala rabbih di sini. Terus Kebahagiaan ya wafar Ustaz pun. ya, Kebahagiaan wa farhuhu wa talazzuzuhu dan kenikmatannya biqurbihi dengan dekat dengan dekat dengan Rob. Rabb-nya. Jadi itu. Jadi dia merasakan kebahagiaan tersendiri, kenikmatan tersendiri dengan dekat kepada Rabb-nya. Ya, makanya tempat terdekat seorang hamba dengan Allah itu kapan? Wahwa sajid, ketika dia dalam keadaan sujud. Dan itu ya kalau orang sholat yang tahu bagaimana kedudukan sholat, bagaimana hakikat sholat sebenarnya, dia akan merasakan nikmat semacam ini, kata Syekh. Terus Wa tana'umuhu bihubbihi ya, dan kenikmatannya mencintainya dengan ya, kecintaannya kepada ya, Rob itu. ya. Jadi tana'umuhu ya sama artinya dengan talazzus. Dia merasakan kenikmatan bihubbihi dengan kecintaannya kepada Rabb-nya. Makanya salah satu tanda cinta seorang hamba kepada Allah itu adalah dia menegakkan sholat. Dia menjaga sholatnya. Dia menjaga sholatnya. Karena sholat ini satu-satunya ibadah yang Allah langsung ia perintahkan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Tanpa perantara. Ibadah-ibadah yang lain itu bisa melalui perantara malaikat Jibril. Ya, wahyunya turun melalui malaikat Jibril. Perantara malaikat Jibril. Adapun sholat maka Nabi langsung menerimanya ketika Mi'raj, ya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menegakkan sholat itu adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Ibtihajuhu bil qiyami baina yadayhi. Ibtihaj apa itu Ustaz ya? ibtihaj itu artinya sama dengan farhun. Kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan. Ya, jadi dia senang, bahagia, gembira bil qiyam Dengan mendirikan sholat dengan berdiri. Ya, berdiri. Baina yadayhi di yadayn hadapan. kan kedua tangan ya. Nah, kalau di sini baina yadayhi itu diartikan amamahu. Jadi sama artinya dengan amama. Misalnya Alkitabu baina yadaik. Nah, kan pernah dengar kitab judulnya apa? Apa? Kita Apa? baina yadaik. Iya. Al-Lughah Al-Arabiyyah baina yadaik gitu kan? Ya. Itu artinya bahasa Arab maka ada di hadapanmu, gitu kan. Jadi bisa Anda raih, bisa Anda pelajari, bisa Anda kuasai. Itu maksudnya Al-Arabiyyah baina yadaik. Alkitab baina yadaik, Alkitab amamak. Ya, ada di hadapanmu. Berarti ini ibtihajuhu bil qiyami baina yadaih artinya apa? Gembira, senang, bahagia dengan berdiri di hadapan hadapan siapa? Allah. Di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah, ya. Benar. Jadi dia gembira berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus Wansirafuhu halal qiyami lahu bil ubudiyyati anil irtifati ila ghairi ma'budihi. Insiraf itu bukan berlebihan ya, bukan? berpaling. Ya, kalau yang berlebihan itu israf pakai sin. Tulisannya kayak gini.
israfun. Nah, ini berlebih-lebihan. Israf. Kalau insiraf itu berpaling. Baik, artinya insirafuhu, Dan berpaling dari Allah SWT. nah bukan berpaling dari Allah. Berpaling dari Wa insirafuhu, dan berpalingnya dia ketika berdiri ya menghamba di hadapan Allah dari hal-hal yang memalingkan kepada selain sesembahannya, selain Allah. Nah, berarti gini maksudnya teman Ibu Umi Syifa ya, ketika seorang hamba itu sholat, maka hati yang khusyuk, hati yang tunduk itu akan terpaut, ya tertuju hanya kepada Allah dan akan berpaling dari selain Allah gitu. Itu maksudnya. Jadi insirafuhu, dia berpaling ketika dia berdiri menghambakan ya diri kepada Allah dari menoleh kepada selain Allah. Berarti dia hanya menoleh kepada Allah. Adapun selain Allah itu ditinggalkan. Makanya ya Al-Imam Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan hati orang yang sholat itu kalau obsesinya lebih besar kepada dunia, maka dia ingin buru-buru selesai sholatnya. Tapi kalau hatinya obsesinya akhirat, tujuannya akhirat, dia sedang tahu kalau dia sedang menghadap kepada Allah, maka dunia itu ditinggalkan. Ya, karena tersibukkan dengan menghambakan diri menuju kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan insirafuhu halal qiyam lahu bil ubudiyah. Jadi dia berpaling ketika berdiri di hadapan Allah, menghamba di hadapan Allah dari menoleh kepada selain Allah. Nah, jadi dia fokuskan dirinya kepada Allah, adapun selain Allah, apalagi urusan dunia, maka tidak dilirik sama sekali. Itu maksudnya Ummu Syifa di sini ya. Ustaz sering banget ya suka lupa ya ini udah rakaat keberapa ya. Itu berarti kita ada selain ini ya berpikir selain Allah bakutnya kemana-mana nggak khusyuk berarti gitu ya. Bisa jadi. Sering kata saya tuh suka begitu. Memang terkadang suka merasakan kelezatannya sholat. Memang terkadang suka ada rasa gembira gitu. Tapi terkadang suka ya, itu apa iman yazid wa yanqus gitu ya Ustaz Ya ya. benar. Makanya kalau semuanya itu menjadi orang yang imannya naik semua, kata Nabi la safahatumul malaikah, kalian itu akan didatangi dan disalami para malaikat, gitu. Tapi ya ada kondisi-kondisinya. Ada kondisi-kondisinya, ya. Sa'ah wa sa'ah kata Nabi. Ya ada saatnya kita betul-betul ya terfokus dalam ibadah, ada saatnya kita tersibukkan dengan hal yang mubah. Nah, kalau semuanya ahli ibadah, ya kan, imannya naik terus nggak pernah turun itu, maka malaikat datang menyalami kalian kata Nabi. Sama kayak ini Ustaz, anak terkadang suka berat. Jadi anak kayak merasa aneh sendiri di lingkungan kerja gitu ya. Jadi orang-orang jadi menganggap kok aneh gitu, seperti pelan-pelan kayak berfoto-foto kan apa-apa harus serba foto gitu ya buat bukti fisik. Terus kayak apalagi pada nyanyi-nyanyi itu jadi susah juga berarti gimana ya Ustaz yang menghindari kayak gitu-gitu ya. Jadi anak dianggapnya aneh gitu, jadinya aneh kok nggak mau seperti teman-teman gitu. Jadi gimana ya menghadapi seperti itu tuh. Jadi agak kadang-kadang jadi gimana mau bertahan dengan ini tapi teman-teman ayo sekali-sekali gitu. Jadi gimana ya kalau ngadepin kayak gitu terus Ustaz. Masya Kayak Allah. foto-foto terus kayak ntar ada nyanyi suruh nyanyi gitu nyanyi Kalau bareng-bareng gitu. kalau kalau foto Bu ya, kalau foto memang ada perselisihan di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan foto yang sekarang ini ya, itu bukan termasuk taswir yang haram itu. Yang haram itu ada yang mengatakan lebih hati-hati tidak dilakukan ya. Nah, saya sendiri lebih condong kalau foto yang pakai ini digital ya, itu bukan bagian dari taswir yang diharamkan dalam hadis Nabi ya. Jadi nggak masalah. Oh nggak Kalau apa-apa ya. nyanyinya itu maksudnya kayak gimana, ada musiknya atau apa? Iya, iya Nah, itu rata-rata kan pakai musik itu Ustaz. maka lebih baik ditinggalkan karena haram hukumnya kalau musik. Jelas haram. Walau Musik olahraga itu juga mazhab Ustaz. jumhurul ulama kecuali Ibnu Hazm. Oh jadi Cuman, kok pakai gitu ya. Kalau foto nggak apa-apa Ustaz. Soalnya apa-apa kan harus ada bukti fisik foto, dikit-dikit foto tuh ya nggak apa-apa. nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau untuk nyanyinya maka wallahu alam itu haram hukumnya. Kenapa? Apalagi ada musiknya ya. Baik.
Oh gitu. Terus kalau kayak tuker-tuker itu kado gitu Ustaz, itu apa ya? Saya jadi takutnya apa bid'ah apa gitu ya. Jadi takut kehati-hatian gitu tuh. Tukar kado dalam artian gimana? Jadi umpamanya ada perayaan apa nih, terus ini tukeran kado Oh, gitu tuh. baik. Hari Nah, Ibu apa gitu saya lupa. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya dalam kitabnya yang berkaitan tentang ini hari raya orang kafir ya istilahnya ya. Nah, apabila kita memberikan hadiah pada momen hari rayanya orang kafir itu tidak boleh karena itu termasuk tasabbuh, menyerupai perbuatan mereka. Tapi apabila bertukar hadiah itu adalah menjadi sebuah kebiasaan yang telah terjadi di antara kita, walaupun itu bukan hari perayaan ya, memang kita terbiasa saling memberi hadiah satu sama lain untuk menguatkan ya solidaritas, menguatkan ukhuwah pertemanan dan semacamnya, ya maka tidak masalah. Tidak masalah karena hadis mengatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah maka kalian saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain. Itu nggak masalah. Tapi kalau momen kayak tadi pas hari ibadah mereka, hari raya mereka, itu maka lebih baik dihindari. Khawatir terjatuh dalam tasabbuh. Ya, tasabbuh. Nah, tasabbuh secara zahir itu menunjukkan adanya kecondongan hati secara batin. Walaupun mungkin saya tidak ikut-ikutan, tapi secara tidak langsung kita mengakui kebenaran hari raya mereka, itu nanti yang dikhawatirkan. Karena kita ikut serta, ya, ada andil meramaikan dengan memberikan hadiah. Kalau terjadinya di hari raya orang kafir seperti itu. Wallahu alam. Kayak gini Ustaz, ibu orang tua anak tuh kan misalnya ulang tahun pengen pengen ada kue gitu ya, terus begitu pengen didoain tuh anak kayak gitu tuh serba salah tuh ya. Ulang Satu tahun ya. Iya, satu sisi orang tua tuh pengen diucapin selamat ulang tahun gitu, pengen didoain, pengen ada kue gitu. Tapi satu sisi anak takut gitu kan, itu katanya nggak boleh kan ulang tahun begitu kan. Benar. Jadi akhirnya anak suruh ayo doain, nolak jadi gimana tuh. Sementara keluarga maksudnya adik kakak tuh biasa gitu. Jadi beda sendiri. Jadi gimana nih Ustaz ya? Satu sisi ini orang tua takutnya kok nggak mau mendoakan gitu. Terus nggak Bukan. mau Saya motong-motong kue tinggal gitu. nyampaikan secara pelan-pelan aja. Mendoakan itu bukan khusus hari ini. Saya nggak pernah selesai mendoakan ibu bapak gitu kan. Dalam sholat, dalam apa selalu ada doa gitu kan. Jadi doa itu bukan momenan. Doa itu bukan ada momennya. Doa itu selalu. Nah, selalu. Yang namanya doa itu bukan hanya pada saat ini aja, tapi doa itu nggak pernah terhenti, nggak pernah terputus untuk orang tua. Makanya orang soleh itu apa? Anak soleh itu apa? Ya, apa amalan yang tidak terputus bagi orang tua itu apa? Kata Nabi, wa waladun solihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Jadi doa itu terus menerus harus mengalir, bukan hanya momenan. Nah, itu yang harus dipahamkan terlebih dahulu. Ya, Satu kemudian lagi Ustaz, ya kayak misalnya ini nanti kalau nggak ada orang tua, jadi nggak ada lagi nih tahlil-tahlil. Jadi saya gimana yang ngejawabnya tuh? Jadi kadang-kadang suka berselisih pendapat gitu masalah kayak tahlil gitu kan. Ini nanti jangan-jangan ibaratnya kalau orang tua nggak ada tahlil-tahlil gitu kan. oh, kalau kayak gitu gini aja. Jadi uang yang dipakai untuk tahlil itu pahalanya kan hanya anggaplah tujuan mereka melakukan tahlil itu apa? Supaya dapat pahala kan, dikirimkan pahala kan umum Iya, siapa ya? iya, Nah, itu pahalanya cuma hanya 7 hari doang gitu. Kalau uang yang kita pakai tahlilan itu kita gunakan untuk wakaf misalnya ya, wakaf Quran. Nah, Qurannya setiap dibaca, misalnya di pesantren ada anak-anak penghafal Quran, dipakai Quran itu untuk belajar, untuk ngapal. Itu setiap hari mengalir pahalanya. Bahkan setelah mereka lulus, terus mereka mengajar, apa itu kan pahalanya terus mengalir. Gitu. Atau iya. diwakafkan ke masjid. Setiap kali orang ibadah, pahalanya mengalir. Kalau memang nyari pahala, orang cerdas itu harus nyari pahala yang tidak terputus. Gitu. Gitu ya. Jadi Ya, mungkin ke situ aja ya. Kalau cuma 7 hari hanya 7 hari aja pahalanya gitu. Kalau ini kan iya, berkelanjutan iya. gitu, kalau kita. Kalau memang tujuannya nyari kiriman pahala. Nah, yang repot itu kalau tujuannya
supaya nggak dicibir tetangga atau semacam apa. Itu karena lebih mengedepankan omongan orang lain jadinya kalau itu. Bukan karena ingin pahalanya. Baik. Ya, Apa baik. Ustaz tuh jadi ini dia jadi nanya-nanya kemana-mana jadinya. Ya, baik, khair. Syukran Ustaz. Jazakallah Wa khairan. takmiluhu huquqa ubudiyatihi zahiran wa batinan. Jadi dia menyempurnakan hak-hak ubudiyahnya di dalam sholat. Jadi Allah memberikan anugerah kepadanya dengan menyempurnakan hak-hak ubudiyahnya secara zahir dan batin. Jadi orang yang menegakkan sholat itu berarti dia menyempurnakan hak ubudiyahnya kepada Allah secara zahir dan batin. Ya, sehingga dia melakukan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang Allah ridhoi untuk dirinya. Baik, selanjutnya saya yang baca, Mas Wahyu. Nah, Ustaz. As-sholatu madibatu Ma'dabatun, yud'a bukan ma'di. ilaiha Ma'dabah, fathah dalnya. oh mak ya. Ma'dabatun yud'a ilaihal abdu kulla yaumin khamsa maratin. Ya, judulnya apa artinya Walamam ini? Judulnya dulu. tahanallahu. Arti judulnya apa? Oh, sholat itu makdabah bersifat ya Ustaz. Ma'dabah itu hidangan. Jadi Syekh Ibnu Qayyim di sini menyerupakan sholat itu seperti undangan untuk menyantap hidangan. Iya, ma'dabah itu ya hidangan, ya undangan untuk menyantap hidangan makan. Ya, jadi sholat itu ibarat hidangan, hidangan makan. Terus yud'a, Yud'a ilaiha yang seorang yang hamba diundang untuk mendatanginya ya setiap hari kulla yaumin khamsa maratin. ya, Sehari setiap 5 kali. hari 5 kali. Jadi antum kalau diundang makan seneng nggak, Mas Wahyu? Kalau Anda undangan makan, apalagi makanannya enak, seneng nggak? Senang Ustaz. Senang. Nah, ini jadi seharusnya seorang mukmin ketika dipanggil untuk Nah, melakukan sholat itu senang. Makanya para ulama mengatakan makruh hukumnya melakukan nah, sholat dalam keadaan berat hati gitu. Berat hati, malas-malasan itu makruh hukumnya. Ya, karena seorang mukmin ketika melakukan ibadah sholat itu harus semangat, harus senang. Nah, makanya di sini diumpamakan seperti undangan makan. Setiap hari 5 kali yang namanya orang diundang makan gratis kan, senang gitu. Terus, nah Ustaz. walamma, Walamma tahanallahu subhanahu abduhu hmm. bisyahwati Baik, objek dari imtahana, failnya ab, Allah, ab- abdahu ya Ustaz. ya abdahu. Nah, Abdahu bisyahwati wa asbahima min asbahiha, dakhilin fi ya, asbahiha min dakhilin fihi wa kharijin anhu. Iktadat tamamu rahmatihi bihi wa ihsanuhu ilaihi an hay'a hayya'a, lahu ma fa'ala, hayya'a. hayya'a Hmm. hayya'a lahu ma'dubatun qad Ya, jam'atun ma'dubatan atau min ma'dabatan boleh. jami'in ya Ustaz. Boleh dibaca ma'dubatan atau ma'dabatan. Boleh dua-duanya. Ma'dabatan mansub sebagai maf'ul bih dari hayya'ah. Ma'dubatan. Terus Lahu ma'dubatan qad jam'atun min jami'il ini jama'at hiya failnya. Hiya kembali kepada ma'dubah. Jadi tak taknis. ya Ustaz. Jama'at min
jami'il alwani wal wat tuhafi wal khul'i Wal khula'i. wal Khula'. khula'i Terus wal atoya wada'ahu ilaiha kulla yaumin khamsa maratin wa ja'ala fi kullin mudaf launin ilaih. Kulli. kulli launin min alwanin tilkal Mudaf ilaih. ma'dubati Alwan nakirah, tilka ma'rifat. Berarti mudaf ilaih min alwani. min alwani tilkal ma'dubati Ya. lazzatun wa Nah, ladzatan jadi tamyiz. Karena dia isim nakirah yang menjelaskan sesuatu yang masih mubham. Jadi kan di sini Allah jadikan ya di setiap warna dari warna-warna atau setiap macam dari macam-macam hidangan tersebut, apa aja Allah jadikan di situ. Apa aja macam-macam tersebut kan masih umum, maka dijelaskan ladzatan itu. Berarti dia tamyiz. Ya Ustaz. Ladzatan wa manfaatan wa maslahatan wa waqaran li hadzal abdi allazi qad du'ahu Fi'il madi. ila Da'a yad'u. Berarti alladzi qad du'ahu da'ahu. da'a qad da'ahu ila tilkal ma'dubati laisat fil launil akhari litukamil Kamu layak mulu. litakmil Litak mula. Kamu layak mulu. Fil mudhari itu litak mula. litak mula. Kaidahnya ingat ya Mas Wahyu ya. Kalau antum menemukan lam li masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari mansub dengan an mudmarah. Jadi litak mula. Li antak mula asalnya. Terus litak mula ladzatu fa'il dari takmul. Ladzatu abdihi fi kulli launi min alwanil ubudiyati wa yukarrimuhu akrama yukrimu wa yukrimihi ya Ustaz. Atopnya ke litak mula, atopnya ke sini. Litak mula. Wa yukrimuhu. Rima. Wa yukrimahu. Litak mula kan mansub, berarti wa yukrimahu. Mansub juga. Wa yukrimahu. Ya. Wa yukrimahu bikulli sinfin. Bikulli sinfin min asnafil karamati. Wa yakunu kullu fi'lin benar. Kullu fi'lin min af'ali tilkal ubudiyati mukaffiron li mazmumin kana yakrohu bi izaihi wa yusibuhu alaihi nuran khosan. Baik. Bisa diterjemahkan Mas Wahyu? Insyaallah Ustaz. Ayo, bismillah. Walamam tahanallahu, dan ketika ya, lama apa namanya ini? Lam hiniyah. Oh iya, mumtaz ya. Tatkala Allah abduhu menguji hambanya ya bisahwati dengan syahwat dan
selainnya dan yang serupa ya semisalnya dan syahwat dan semisal semisalnya baik dari dalam dari dalam dirinya ataupun dari luar ya. dirinya. Jadi ujian Allah dengan syahwat ya dengan syubhat itu bisa datang dari dalam diri kita atau dari luar. Jadi ada faktor internal atau eksternal ujian itu. Terus Iktadot tamamun, maka kesempurnaan rahmat Allah rahmat ya. mengandung Maka ya. Iktadot itu mengandung. kesempurnaan Berarti rahmat jadi di sini failnya rahmat dan ihsan, kesempurnaan rahmat dan kebaikan Allah itu mengandung atau berkonsekuensi gitu. ah, Jadi tamamu rahmatihi bi. bihinya kembali kepada hamba. Nah, jadi tamamu rahmatihi. Jarang ngartikannya fa'il dulu disebut ya, Mas Wahyu. Jadi tamamu rahmatihi bihi ya, kesempurnaan rahmat Allah terhadap hambanya dan kebaikan Allah kepada hambanya baru fiilnya iktadot berkonsekuensi atau mengandung atau menyebabkan gitu. Boleh. Tamamu rahmatihi bihi, ke tadi apa kesempurnaannya Ustaz? Ya, Rahmat kesempurnaan rahmat Allah rahmat Allah terhadap pada hambanya ya dan kesempurnaan dan kebaikan kesempurnaan kebaikan kepada pada ya, hambanya nah, baru fiilnya diterjemahkan iktadot mengandung atau menyebabkan atau anhai berkonsekuensi. Nah, an hayya alahu, Allah menyiapkan. Hayya itu menyiapkan. menyiapkan baginya ya Ustaz, Ya, bagi hamba tadi madubatan perjamuan ya. jamuan Jadi jamuan qad jama'at makan ya Ustaz. ya perjamuan yang telah Qad jama'at min jami'i, yang telah dikumpulkan mengumpulkan. Jadi jamaat. Jadi perjamuan yang telah mengumpulkan dari banyak macam jami'il alwan, apa? banyak macam warna ya. Banyak Warna. macam warna. Tuhaf. Tuhaf itu jamak dari tufah. Tufah. Tufah itu hadiah. Kado. Nah, tufah itu kado. Tuhaf itu kado. Kado hadiah. Jadi Ya. Wal hula'i, hula itu harta yang paling baik. Harta yang paling bagus. Wal atoya pemberian. wal atoya Pemberian. pemberian. Nah, intinya ini teman-teman ya. Jadi dalam perjamuan yang Allah siapkan untuk hamba yang menegakkan yang tadi, yang dalam kehidupan seharinya itu dihantam oleh berbagai macam ujian berupa syahwat dan yang semisalnya dari luar dan dalam, maka Allah berikan kado, Allah berikan hadiah, Allah berikan harta terbaik kepada mereka, yang mana kado, hadiah, harta terbaik ini dikumpulkan, diletakkan dalam sebuah perjamuan yang kita kenal dengan sholat apa? Lima waktu. Ya, jadi 5 waktu itu adalah perjamuan yang Allah siapkan untuk kita. Di dalam sholat 5 waktu yang merupakan perjamuan ini, Allah telah menyiapkan begitu macam warna kebaikan, begitu macam kado, begitu macam pemberian kenikmatan, bahkan ada harta terbaik dalam perjamuan tersebut. Ya, kalau kita datang. Itu maksudnya. Terus? Wa da'ahu ilaiha, dan Allah mengundangnya. Ya, mengundang hambanya kepada perjamuan tersebut. Kulla yaumin khamsa maratin, setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. 5 kali. Maksudnya 5 kali. Antum bisa gambarkan nggak perkataan Syekh ini, Mas Wahyu? Iya Ustaz. Ya, misalnya kan yang namanya hidup ini nggak lepas dari ujian kan, Mas Wahyu ya?
Nah, Ustaz. Ujian yang membuat kita jauh dari Allah, ujian yang membuat kita terkadang lali dari Allah karena di situ ada ujian berupa syahwat, ada ujian berupa syubhat gitu kan. Dan ujian ini menghantam dari dalam maupun dari luar. Nah, karena Allah begitu sayang kepada kita, Allah begitu baik kepada kita, maka Allah berikan kepada kita perjamuan. Gitu. Allah undang kita kepada sebuah perjamuan. Di dalam perjamuan ini Allah berikan begitu banyak hadiah, kado. Nah, ini. Dan itu dalam sehari 5 kali Allah undang. Ya, supaya ini maksudnya sebagai kalau seorang muslim itu dia tahu caranya berlepas diri dari ujian, dari penatnya ujian syahwat, syubhat, dunia dan semacamnya itu ya dengan sholat. Nah, ketika sholat itu hilang semua itu. Di situ ada kebahagiaan, kenikmatan yang dirasakan gitu. Terus Wa ja'ala fi kulli launi, ya, dan di, dijadikan ya, dan dibuatkan ya, dalam dan Allah menjadikan dalam setiap satu warna, maksudnya warna-warna dalam setiap satu warna, dalam setiap satu hadiah, satu nikmat, satu kado itu ada berbagai macam warna-warna yang lain. jamuan. Gitu. Ya. Jadi dalam satu kado itu bisa mengandung banyak isi gitu loh. Ya, Nah, Ustaz. apa isinya? Nah, itu dijelaskan lazatan ada berupa Lazatan, kelezatan, kesenangan, ya. lazatan, wa manfaatan, manfaat, wa maslahatan, wa waqoron, Oh, nah minat ya, wakor. Ustaz. Hah? Wakor. Apa nah wakor? Apa artinya wakor? Wakorun. Pak Bayu apa wakor? Ketenangan, khidmat. Iya. Jadi ketenangan hati gitu loh. ketenangan. Iya, ketenangan jiwa. Orang-orang yang rajin sholat itu nggak ada yang stres, ya. Nggak ada yang sakit jiwa orang-orang yang rajin sholat. Karena dalam sholat itu ada kenikmatan, ada manfaat, ada maslahat, ada ketenangan, ada khidmah, gitu kan? Kehidmatan. Jadi benar-benar hilang stres itu kalau sholat, gitu. Terus? Lihadal abdi, Untuk hamba? untuk hambanya, Ya. untuk hambanya, Ustaz. Iya. Alladzi qad, lanjut Ustaz. Iya. Alladzi qad da'ahu, yang Allah telah mengundangnya, Allah yang menyerunya mengundangnya ila tilkal madubati, kepada ke perjamuan itu ya. iya. Laisat, bukan, filauni, bukan jenis Nah, maksudnya ini yang laisat lainnya. fil launil akhari itu maksudnya ini. Kenikmatan, manfaat, maslahat, kemudian khidmat, ketenangan, ya. Ketenangan hati ini bukan ya berada di warna yang lain, gitu kan. Dia berada dalam satu warna, dalam satu kado, dalam satu anugerah. Jadi satu anugerah itu udah menghimpun kenikmatan, manfaat, maslahat, waqar. Ini waqar. Jadi lazah itu bukan hanya ada di satu sholat, manfaat di satu sholat yang lain, maslahat di sholat yang lain, waqar di sholat yang enggak. Dalam satu sholat itu menghimpun semua kenikmatan ini. Itu maksudnya. Dalam satu perjamuan itu menghimpun semuanya. Jadi bukan di perjamuan pertama misalnya sholat subuh ada lazah doang, kemudian sholat zuhur ada manfaat doang, sholat asar ada maslahat doang, enggak. Di dalam satu sholat, dalam satu perjamuan terdapat ya semua warna ini, semua macam anugerah ini. Gitu maksudnya Mas Wahyu. Jelas ya?
Ya, Baik. insyaallah. Terus Litakmula ladzatan abdihi. supaya nikmat Untuk yang dirasakan hamba itu semakin sempurna. sempurna di setiap Fi warna kulli dari launi, di setiap warna-warna warnanya. penghambaannya. Jadi gini teman-teman ya. Antum puasa itu penghambaan kepada Allah enggak? Ya, Ustaz. Iya. Di situ ada nikmat tersendiri dalam puasa tersebut. Ya. Salat begitupun penghambaan, ada nikmat tersendiri. Ya, jadi di setiap ibadah yang kita lakukan itu ada warna-warna kenikmatan yang begitu banyak itu. Kenapa di setiap ibadah ada warna-warna kenikmatan? Supaya seorang hamba itu ketika menikmati ya, nikmat yang dia rasakan dalam ibadah itu semakin sempurna. Nah, semakin sempurna gitu. Terus wa yukrimahu Wa yukrimahu bi kulli sinfin, dan Allah memuliakannya memuliakannya dengan dengan semua segala macam-macam sinfin, sinfin itu apa Ustaz? Penghormatan. semua macam-macam penghormatan. Jadi semua jenis Semua macam-macam penghormatan penghormatan. itu dirasakan dan didapati oleh orang yang sholat. Itu loh. Ya. Ya, jadi orang sholat itu dimuliakan oleh Allah dengan semua jenis pemuliaan. Pemuliaan. Makanya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang menjaga sholatnya. Makanya wa yakunu kullu fi'lin, Wa yakunu setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatan penghambaannya dalam sholat itu mukaffiran, bisa menggugurkan. Mukaffiran itu menggugurkan. Limazmumin, menggugurkan hal-hal tercela. Maksudnya hal tercela ini apa? Dosa. Jadi sholat itu bisa menggugurkan dosa. Coba bayangkan, renungkan dari hadis Nabi. Ketika kita berwudu, ya berwudu untuk sholat, wudu kita bisa membuat dosa-dosa kita berguguran. Dalam hadis disebutkan hatta tahta azfarihi, bahkan sampai bawah kuku-kukunya itu dosanya mengalir bergugurkan. Itu wudu. Ya, wudunya. Nah, kemudian berangkat ke masjid, setiap langkah kakinya ke masjid itu akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Itu belum ke sholatnya. Apalagi udah melakukan sholat. Nah, gitu kan? Maka setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ibadah sholat ini, mukaffiran limadzmumin, bisa menggugurkan hal-hal tercela itu. Maksudnya dosa-dosa tadi. Kana yakrahuhu biizaihi, yang mana dia sendiri nggak suka dengan dosa-dosa tersebut. Nah, itu. Terus wa yusibuhu alaihi nuron khosson, dan Allah berikan pahala kepada hamba tersebut dengan ibadah sholat itu berupa cahaya khusus, cahaya tersendiri. Dalam hadis disebutkan man hafaza ala sholawati, barang siapa yang menjaga sholatnya, kana lahu nuran wa burhanan wa najat, dia punya cahaya ya yang membuktikan keimanannya, punya bukti atas keimanannya, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak menjaga sholatnya itu lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat, kata Nabi, enggak punya cahaya, enggak punya bukti atas keimanannya, enggak selamat ya. Bahkan disebutkan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kalau pada hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini kalau enggak jaga sholat. Kalau enggak jaga sholat ya. Makanya wajah orang-orang kafir itu kenapa hitam legam? Karena mereka enggak sholat. Berbeda dengan wajah orang-orang yang sholat itu bercahaya. Ya, dan di dunia pun nampak wajah orang yang sholat dengan wajah enggak sholat itu. Wajah orang-orang yang menjaga sholat itu enak dipandang. Enak. Ya, ada cahaya tersendiri yang membuat orang itu senang melihatnya. Tapi kalau wajah orang-orang yang enggak sholat setampan apapun itu, ada bagi orang yang beriman itu ada aura-aura yang tidak mengenakkan untuk membuat dilihat.
Seperti itu maksudnya Mas Wahyu. Jelas insya Allah Mas Ustaz. Wahyu ya. Insya Allah Ustaz. Ya, maksudnya apa? Kenapa kita baca-baca semacam ini teman-teman? Selain ini praktek untuk membaca, juga praktek nerjemahin, walaupun nerjemahinnya masih banyak yang putus-putus ya, karena mungkin nggak dipersiapkan. Tapi udah bagus, alhamdulillah. Ini udah ada di kelihatan hasil belajarnya. Nah, ini yang kedua juga tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang perhatian terhadap sholat. Dengan mengetahui rahasia-rahasia di balik sholat seperti ini, itu kita akan semakin betul-betul menjaganya. Ya, menjaganya. Makanya salah satu wasiat yang sering diwasiatkan kepada oleh kita oleh orang tua kita itu adalah sholat ya, sholat. Karena sholat ini benar-benar mengandung banyak rahasia di baliknya. Baik. Cukup ya. 2 orang ya. Kalau bisa 3 orang sebenarnya. Biar lebih efektif yang baca selanjutnya itu dipersiapkan dari sekarang kali Pak Bayu ya, ditunjuk gitu. Gimana Pak Bayu? Ya Ustaz ya. Siapa yang ditunjuk Pak Bayu untuk Kamis depan kalau ada? Nggak apa-apa ditunjuk aja walaupun misalnya libur tapi biar dipersiapkan. Berarti Pak Sugeng, Mbak Alfi. Baik. Siap nih ya. Pak Sugeng sama Mbak Alfi. Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Baik. Nah, mulai dari Pak Inas Sholah ya. Pak Inas Sholah itu sampai selesai nih. Sampai Al-Ghaflah ya Qahtul Qulub sebelumnya. Ini dipersiapkan ya. Iya. Nih. Baik. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.